Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang terhormat. Balik lagi di channel Guru Abad Bersatu, media informasi dan edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini ada dua berita baik nih dari pemerintah, salah satunya dari Presiden ya. Informasi yang pertama ini dari BKN terkait peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS, Pegawai Negeri Sipil. Nah, di peraturan terbaru ini yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, di pasal 1 disebutkan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara dan seterusnya dan terusnya. Poin inti dari peraturan ini ada di bab 2, Bapak Ibu, terkait periodisasi kenaikan pangkat. Di pasal 2 disebutkan, periodisasi kenaikan pangkat PNS itu ditetapkan tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi, dalam 1 tahun berdasarkan peraturan terbaru ini, PNS ini memiliki waktu untuk kenaikan pangkat yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena sebelumnya kan yang saat ini masih berlaku, yaitu 1 April dan 1 Oktober, Bapak Ibu. Seperti itu, 1 April dan 1 Oktober, itu saja dua. Nah, peraturan terbaru ini menetapkan bahwa PNS bisa melakukan kenaikan pangkat itu bisa dalam 6 waktu dalam 1 tahun. 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Jadi rentang proses kenaikan pangkat PNS ini bisa lebih fleksibel dan bisa lebih cepat. Karena yang tadinya April itu di Februari sudah bisa. Yang tadinya harus Oktober itu Agustus, Juni sudah bisa. Atau Desember pun sudah bisa. Seperti itu. Jadi ini kabar baik dari dari BKN, Bapak Ibu, berdasarkan peraturan terbarunya. Ini untuk rekan-rekan PNS termasuk guru, seperti itu. Nah, ini terkait pangkat. Informasi yang kedua yang akan kami sampaikan, yakni perihal pidato Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Berikut ini pidato langsung dari Pak Presiden. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. 2. Mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif. 3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi,
kemudahan berusaha serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%.